Seorang laki-laki yang baik dari kalangan masyarakat Arab Saudi seakan menjadi seorang yang aneh dalam permasalahan di kantor pengadilan Arab Saudi. Masalah ini dikarenakan antara dua saudara di kantor pengadilan. Namanya Hizan Al-Fayyidi. Dia adalah laki-laki yang sudah berumur. Dia menangis di kantor pengadilan sampai membasahi jenggotnya. Maka, perihal apa yang membuatnya menangis? Apa yang membuat Hizan menangis ialah karena kalah dalam sebuah masalah yang jarang terjadi. Dia kalah di depan saudaranya untuk masalah hak asuh ibunya yang sudah tua rentan, yang hanya memiliki sebuah cincin dari tembaga. Yang dimaksud masalah di atas adalah persaingan dalam hak asuh ibunya untuk berbakti dan berkhidmah bukan karena sebuah harta yang dimiliki ibunya. Padahal, hak asuh ibunya dulu ada pada sang kakak yaitu Hizan, yang mana dia itu tinggalnya sendirian dan ketika dia sudah menginjak usia dewasa, datanglah saudaranya dari luar kota untuk mengambil ibunya supaya hidup bersama keluarganya. Tetapi, Hizan menolak dengan berdalih dia mampu merawat ibunya yang sudah tua rentan. Sampai terjadilah perselisihan dan mengharuskan mereka membawa kasus ini ke kantor pengadilan supaya hakim bisa menyelesaikan perselisihan di antaranya. Tetapi, sampai beberapa kali sidang dan kedua saudara tersebut bersikeras mempertahankan hak asuh ibunya, hakim meminta untuk menghadirkan ibunya untuk ditanya. Maka keduanya saling bergantian membawa ibunya, serta untuk ditanya mana yang lebih baik untuk tinggal bersamanya. Kemudian, ibunya berkata sambil memberi isyarat, "Ini mataku yang sebelah memberi isyarat ke Hizan, dan satunya lagi memberi isyarat ke saudaranya." Sampai hakim dibuat bingung untuk memutuskan sebuah perkara tersebut, dan memutuskan dengan apa yang dilihatnya cocok. Maka keputusannya adalah ibunya tinggal bersama saudaranya yang lebih muda dari Hizan. Dia pun menyanggupi dalam hak asuhnya, dan inilah yang membuat Hizan bersedih. Betapa berharganya air mata Hizan, air mata kesedihan untuk merawat ibunya setelah dia tumbuh dewasa, serta betapa besar perjuangan seorang ibu yang mana telah membesarkan kedua anaknya dengan sebaik-baiknya pendidikan. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Setelah hakim memutuskan perkara tersebut, sedangkan Hizan menangis, Hizan dikejutkan saudaranya untuk membawa saudaranya tinggal bersamanya dan juga bersama ibunya sampai akhir hayat. Kemudian, bahagialah ibunya dan bahagia pula Hizan karena dia akan berkhidmat sebaik mungkin dan dia pun akan melihat ibunya setiap hari. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ada seorang pemuda soleh yang terbiasa melakukan perbuatan baik kepada yang ia kenal maupun yang tidak ia kenal. Ia dicintai keluarga dan tetangganya karena akhlak baik serta pendiriannya dalam hal beribadah kepada Robnya setiap hari. Ia menikahi gadis cantik dari kalangan orang mulia. Setelah menikah 1 bulan, terbongkarlah bahwa istrinya tidak mencintai keluarganya dan tidak menghormatinya ketika orang tuanya bertamu ke rumah mereka. Sebaliknya, pemuda soleh ini menyambut mereka dengan senang sekali dan mempersilahkan apa saja yang bersifat lezat dan enak untuk mereka. Kemudian suami pun memalingkan perhatian istrinya dalam hal ini. Tetapi istrinya berkata bahwa ia memperlakukan keluarga suaminya seperti ia memperlakukan keluarganya. Agar hubungan di antaranya tidak dipandang jelek dan mungkin bisa sampai berpisah, maka pemuda ini pun cukup berdoa agar istrinya diberikan hidayah dalam setiap sholatnya. Setelah setengah tahun dari pernikahan mereka, suatu hari sang suami atau si pemuda soleh ini pun berkata pada istrinya, "Aku rindu kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku. Aku harap kamu menyiapkan makanan siang untuk mereka besok. Aku akan menghubungi mereka sekarang dan akan mengundangnya kemari." Istrinya pun menjawab dengan nada sinis, "Panggillah mereka sesuka hatimu." Ketika pagi datang,
Sang suami pun pergi bekerja, lalu pada jam 1 siang ia datang ke rumah dan berkata pada istrinya, "Apakah makanan siang sudah siap? Keluargaku akan segera datang sebentar lagi." Istrinya pun menjawab dengan nada dingin, "Belum, aku belum masak karena keluargamu bukan seperti orang asing dan akan makan seadanya di rumah." Sang suami pun berkata, "Kenapa kamu tidak memberitahu aku kalau kemarin kamu tidak akan menyajikan makanan? Mereka akan segera datang. Aku harus bagaimana?" Istrinya pun menjawab, "Hubungi mereka dan minta maaflah pada mereka agar tidak jadi datang. Mereka adalah keluargamu dan akan menerima permohonan maafmu." Sang suami pun keluar dengan raut sedih, dan setelah beberapa menit terketuklah pintu rumah. Si istri pun berdiri dan membuka pintu. Ia terkejut bahwa itu orang tuanya dan saudarinya. Maka ayahnya pun menanyakan suaminya. Lalu istrinya pun menjawab bahwa ia keluar barusan. Ayahnya pun berkata dengan marah, "Sesungguhnya kemarin ia mengundang kita untuk makan siang. Bagaimana dia mengundang kita dan malah pergi meninggalkan rumah?" Istrinya pun tercengang mendengar hal itu dan mulai menggosok-gosok kedua tangannya dalam kebingungan. Lalu berkata dalam hatinya, "Makanan yang ada di rumah itu tidak cocok untuk keluargaku dan hanya cocok untuk keluarga suamiku." Maka istrinya menghubungi suaminya dan berkata padanya, "Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu berniat memanggil keluargaku untuk makan siang?" Sang suami pun tersenyum dan berkata padanya, "Tidak ada perbedaan antara keluargaku dengan keluargamu." Kemudian istrinya pun berkata padanya, "Aku berharap padamu, di rumah tidak ada makanan. Pulanglah dan bawalah makanan siap saji." Sang suami pun berkata, "Mereka adalah keluargamu dan bukan seperti orang asing. Berilah mereka makanan seadanya di rumah seperti apa yang kamu inginkan untuk memberi makan keluargaku." Setelah 5 menit berlalu, datanglah sang suami membawa makanan yang paling enak, dan sebelum menyiapkan makanan untuk keluarga istrinya, suaminya pun memberitahu apa saja yang sudah terjadi padanya. Maka semuanya merasa marah pada istrinya, dan ayahnya pun berkata pada anaknya, "Apakah kamu tidak mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya." Kemudian ayahnya memberi izin pada suaminya untuk memberikan bimbingan pada anaknya, tetapi suaminya berkata pada ayahnya, "Aku bisa saja memberinya hukuman yang sakit dan pedih, tetapi aku berharap dia bisa berubah dengan sendirinya. Apa faedah sholatnya jika dia tidak memperbaiki perbuatannya dengan orang sekitar? Demi Allah, wahai ayahku, aku takut akan terjadi dan menimpanya dengan tanda dari beberapa tanda nifak. Dia selalu memuji keluargaku dan ia bersamaku, tetapi aku tidak melihat darinya suatu pujian yang baik." Maka sang istri pun meminta maaf pada suaminya dan bersumpah padanya bahwa dia akan benar-benar berubah. Ia pun sudah paham pelajaran hari ini dan mengetahui berapa banyak kesalahan yang dilakukannya. Kemudian sang suami pun memberi maaf ketika ia merasa untuk berkata jujur atas apa yang terjadi demi niat yang baik. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Seorang pemuda yang terkenal menikahi seorang perempuan yang baik hati pula. Tidak kurang darinya kebaikan apapun. Setelah menikah, dia pergi ke kota bersama istrinya. Dan karena tidak beruntung, dia harus tinggal berdampingan dengan orang yang keras dan suka marah, serta sering melukai hati tetangganya. Serta anak-anaknya pun mewarisi sifat ayahnya. Dan kebanyakan dari mereka sering melakukan penghinaan dan pemukulan. Dan mereka sering mengambil kepunyaan orang lain dengan secara paksa. Suatu hari ketika tidak ada suaminya, terjadi sebuah pertengkaran antara istrinya dan salah satu anak dari tetangganya di tempat masuk apartemen. Hingga semua keluarga tetangga itu pun berkumpul. Lalu terjadilah pertikaian dan pemukulan, hingga robek bajunya.
sampai ada seseorang yang baik yang menutupinya dengan kain. Dan tetangga yang kejam itu tidak memperdulikan nasihat darinya bahwa akan ada balasannya jika ia tidak berhenti menyiksa perempuan yang baik ini. Hingga akhirnya sang istri itu pun terus menangis. Dan ketika suaminya datang di tempat masuk apartemen, lalu ada ayah tetangganya yang marah-marah dan menghinanya dengan kasar, tanpa dia ketahui ada masalah apa sebelumnya. Dan ketika sang suami masuk ke ruang istrinya, sang istri pun menangis histeris, kemudian menceritakan apa yang sudah terjadi. Dan karena ketidakberaniannya, sang suami pun tidak melakukan apa-apa. Dan setelah istrinya menangis yang begitu lama, mereka hanya bisa berdoa. Dan ketika mereka sudah diperlakukan seperti itu, lalu mereka pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu kembali ke kampung halamannya. Dan setelah mereka berdua meninggalkan tempat tersebut, terjadilah kebakaran di tempat tetangga yang zalim itu, dan api pun menyelimuti pada baju anak-anak orang yang zalim tersebut yang sudah memukul perempuan yang baik tersebut. Supaya apinya tidak menyebar ke tubuh kedua anak zalim tersebut, mereka pun membuka bajunya dan keluar tanpa baju di tempat yang sama dengan tempat pertikaian perempuan yang baik itu. Karena sebuah bentuk balasan adalah dari jenis perbuatannya. Kemudian datanglah orang baik yang dulu sudah memperingatkan pada mereka semua. Dan mereka pun diingatkan dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Wahai kaum yang beriman dengan lisannya, dan iman itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Janganlah kamu memfitnah kaum muslimin, dan janganlah kamu mencari aib mereka. Karena barang siapa yang mencari aib mereka, Allah akan mencari-cari kesalahannya. Dan jika Allah mencari-cari kesalahan seseorang, Dia akan mempermalukannya di rumahnya." فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين